Shalom, pujiakan nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita berjumpa lagi dalam program membawa kabar baik. Pujiakan nama Tuhan. Baiklah, kita akan masuk dalam bagian-bagian ayat renungan firman Tuhan yang menceritakan tentang kisah di mana bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar bangkit dari kematiannya. Seperti itu. Pujiakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan, kita angkat sebuah pujian yang mengatakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Bapa yang kekal, Engkau selalu hadir di tengah kehidupan kami, selalu menjaga dan menolong kehidupan kami. Dalam kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kami rindu belajar akan bagian-bagian firman-Mu Tuhan, di mana biar bagian-bagian firman-Mu ini menguatkan iman kepercayaan kami kepadamu, bahwa sungguh Engkau Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah bangkit dari maut, Engkau telah menampakkan diri dan Engkau naik ke sorga, karena Engkau datang dari sorga Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau satu-satunya Allah penebus kami. Kami percaya kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Engkau penuh kasih, penuh cinta. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan kami, bahkan memberikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa permohonan kami. Roh Kudus-Mu menolong kami, bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Yesus. Semua khawatirku kuserahkan kepadamu. Gerakan pasukan malaikat bala tentara sorgawi-Mu
bergema sekeliling kehidupan kami berlaksa-laksa lebih daripada kekuatan musuh, dan kami percaya di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Roh Kudus tuntun kami waktu kami belajar bagian-bagian firman-Mu. Terangi pikiran hati hidupan kami, biar kami mengerti akan bagian-bagian firman-Mu, sehingga kami mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik, Engkau setia bagi kami. Ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami percaya Engkau mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan kami, sebab Engkau telah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji akan nama Tuhan. Kita langsung di dalam pembacaan kita di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 61 dulu ya. Kita lihat bagian ini. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Nah, kita melihat kisah ini bahwa sungguh Tuhan Yesus Kristus benar-benar mengalami kematian. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Mengapa? Nah, dia datang dari surga, datang menjadi manusia. Misi utamanya adalah untuk menebus manusia dari dosa. Dan untuk penebusan pada zaman perjanjian lama, kalau manusia berdosa, dia harus disalibkan. Hukuman yang berlaku pada masa itu adalah penyaliban. Dia harus ditangkap dan disalibkan dan mati, dibunuh di atas kayu salib. Nah, Tuhan Yesus Kristus penuh kasih, dia datang menyelamatkan manusia dari dosa. Mengapa? Karena manusia tidak bisa diselamatkan dengan kekuatannya sendiri. Manusia terus jatuh dalam dosa dan gagal. Oleh sebab itu, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, manusia perlu mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kasih karunia itu dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang ke dalam dunia. Dia datang memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan oleh pengorbanannya dosa semua manusia diampuni, diselamatkan, karena dia yang telah menebus dosa manusia. Nah, pada zaman PL sebelum kedatangan Kristus, ketika umat manusia berdosa, mereka datang ke bait Allah mempersembahkan domba dan disembelih, darahnya dipercik, dan imam berdoa dosanya setahun diampuni. Tapi manusia terus saja jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan manusia, sehingga Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menggantikan manusia yang berdosa. Dia yang dipaku di atas kayu salib, dia yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi dia datang menebus dosa manusia. Dia datang menggantikan kita manusia yang seharusnya berdosa, seharusnya kita yang dihukum, tetapi dia yang datang menggantikan, menebus dosa-dosa kita dengan memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Dan ayat tadi yang sudah kita baca di dalam Matius 28 ayat 57 ya, ayat 57. Di dalam Matius 27 ya, ayat bukan 28, Matius 27 ayat 57 sampai 61. Di situ mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu ketika dia sudah mati, dan ada seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf.
dan yang telah menjadi murid Yesus juga, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengepaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Jadi ada seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus, ia pergi menghadap Pilatus, dia meminta mayat Yesus. Jadi benar-benar Tuhan Yesus Kristus telah mengalami kematian di atas kayu salib ya, seperti ayat-ayat sebelumnya juga di situ ada dicatat bagaimana kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia dipaku ya, seperti itu, lambungnya ditusuk dengan tombak seperti itu, dan dia benar-benar mengalami kematian di atas kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Nah, kita belajar bersama pada kesempatan ini bahwa Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar bangkit dari kematian. Kita melihat kisahnya dicatat di dalam Alkitab Matius 27. Matius yang bagian pertama, Matius 27 ayat 62 sampai 66. Kita melihat dulu kisah ini, kubur Yesus dijaga. Jadi setelah Yusuf meminta mayat Tuhan Yesus Kristus, dia ditaruh di sebuah kubur ya, dan kubur itu dijaga. Kubur Yesus dijaga. Ayat 60, Matius 27 ayat 62 sampai 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Ayat 66, maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Nah, kita melihat di sini, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki keyakinan bahwa sungguh Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia benar-benar mati dan dia benar-benar bangkit dari maut. Kita melihat di situ dikatakan ayat 62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ayat 63, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Nah, mereka katakan Yesus itu sesat ya. Mengapa? Karena Yesus katakan sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena Yesus itu dia Tuhan ya, dia juru selamat. Dan di sini Tuhan Yesus selagi waktu masih hidup dia katakan, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Oleh sebab itu mereka memerintahkan di ayat 64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Nah, mengapa pada saat itu diperintahkan untuk kubur Yesus itu dijaga? Karena Yesus pernah berkata sewaktu dia masih hidup, dia katakan sesudah 3 hari sebelum kematiannya, yang dia katakan sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, dan mengapa kubur Yesus dijaga? Ayat 64, berdasarkan perkataan Tuhan Yesus itu, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Nah, karena mereka beranggapan bahwa nanti murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang
terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Karena mengapa kubur Tuhan Yesus Kristus dijaga? Karena mereka beranggapan bahwa nanti murid-muridnya akan datang untuk mencuri dia. Nah, kita melihat ayat 66, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi kubur Tuhan Yesus Kristus benar-benar dijaga. Nah, seperti itu. Jadi kubur Tuhan Yesus Kristus pada saat itu dijaga dengan ketat. Jadi tidak mungkin mayat Tuhan Yesus Kristus itu akan dicuri ya, seperti itu. Kita melihat pada bagian yang ketiga kita melihat bagian yang kedua, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Nah, jadi bagian yang pertama kita melihat bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar bangkit dari maut. Yang pertama yaitu kuburnya dijaga ya. Kita harus ketahui bersama bahwa kuburnya dijaga dengan ketat. Yang kedua yaitu kita melihat dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Ayat 8, maka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Puji akan nama Tuhan. Ini kisah yang dicatat di mana tadi kita sudah lihat bersama bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus Kristus kuburnya dijaga dengan ketat. Tapi kisah pada bagian ini di dalam Matius 28 ya. Dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, di situ kebangkitan Yesus. Di situ dicatat bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar bangkit dari maut. Kita melihat kubur yang dijaga tadi dengan ketat. Pada ayat 1 dalam Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi pada hari setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi pada hari setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama ya, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi pada pagi-pagi itu
Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Mereka pergi berkunjung ke kubur Yesus ya. Dikatakan setelah hari Sabat lewat. Nah, setelah hari Sabat lewat. Jadi hari Sabat adalah hari Sabtu dan menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Oleh sebab itu, kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita beribadah di hari Minggu karena hari Minggu adalah hari kemenangan di mana Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari maut. Dan dikatakan di sana pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Jadi mereka adalah saksi yang pertama yang melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus benar-benar bangkit dari maut. Kita melihat ayat yang kedua. Ketika mereka datang menengok ke kubur itu, ayat kedua apa yang terjadi? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi ketika mereka menengok ke kubur itu, mereka pergi ke kubur, terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi yang membuka pintu kubur itu, karena kubur itu ditutup dengan batu ya, seperti itu pintunya memakai batu. Dan pada saat itu yang membuka pintu kubur itu adalah malaikat Tuhan turun dari langit. Nah, dikatakan ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat keempat kita melihat dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Jadi penjaga-penjaga tadi yang menjaga kubur Tuhan Yesus Kristus itu dengan ketat, dikatakan dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Mereka ketakutan mengapa? Karena mereka melihat malaikat yang turun dari langit datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Puji akan nama Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat bagian berikut dalam ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah, malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah, malaikat tahu tujuan perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus adalah untuk menengok mayat Tuhan Yesus Kristus. Dan malaikat katakan, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi malaikat itu menyampaikan kepada Maria dan Maria Magdalena dan Maria yang lain, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi Tuhan Yesus Kristus pernah mengatakan bahwa hari ketiga dia akan bangkit, dan memang itu terjadi. Mengapa? Dia tahu karena dia Tuhan, dia Juru Selamat. Ayat yang ketujuh, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Dan di ayat 7 di sini malaikat itu berkata, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku. Puji akan nama Tuhan. Kita melihat di sini tiba-tiba ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Jadi Tuhan Yesus Kristus
Ketika dia bangkit, dia berjumpa dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain pada saat itu. Dan mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Mengapa mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya? Karena dia Tuhan, dia layak disembah. Kita melihat dalam ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada mereka, jangan takut jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi Tuhan Yesus Kristus menyuruh Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk menyampaikan pesan itu kepada saudara-saudara mereka supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat Yesus. Nah, Tuhan Yesus Kristus benar-benar bangkit dari maut. Kita melihat, kita sudah membaca bersama-sama kisahnya. Sungguh Tuhan Yesus Kristus itu, dia Tuhan, dia Juru Selamat. Dia benar-benar bangkit dari maut karena dia Tuhan. Kita melihat dalam kejadian yang benar ini, kita melihat ada orang-orang yang berusaha membelokkan berita ini. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Di situ kisah tentang dusta mahkamah agama. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15 kita baca. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi kita melihat, ada orang-orang yang mau membelokkan berita ini, berita yang benar ya. Berita yang benar adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar bangkit dari maut. Karena itu disaksikan oleh Maria dan Maria, disaksikan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan itu juga disaksikan oleh murid-muridnya. Nah, kita melihat di sini orang-orang yang berusaha untuk membelokkan kisah ini ya, membuat cerita yang lain. Kita melihat dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi penjaga-penjaga tadi yang menjaga kubur Yesus, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Jadi mereka memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi mereka memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu untuk apa? Kita melihat ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi mereka menyebarkan berita dusta. Mereka katakan, mereka memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi mereka membuat berita yang bohong, berita yang palsu. Mereka mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya.
Nah, ketika kamu sedang tidur. Jadi mereka menyebarkan berita bahwa Tuhan Yesus Kristus itu mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Nah, ayat 14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi ini adalah berita yang bohong yang disebarkan ya oleh mereka. Berita bohong yang disebarkan oleh serdadu-serdadu itu ya. Mereka menerima uang itu dan menyebarkan berita dusta bahwa murid-muridnya datang mencuri mayat Tuhan Yesus Kristus seperti itu. Itu adalah berita bohong. Berita benarnya kita sudah baca tadi bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar bangkit dari maut dan dia menampakkan diri, dia berjumpa dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain, dan dia menyuruh menyampaikan pesan itu kepada murid-murid yang lain. Kita melihat bagian yang berikut. Dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi murid Yesus pada saat itu berangkat ke Galilea. Ayat 17, ketika melihat dia, jadi murid-murid berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus pada saat itu, mereka sendiri melihat bahwa sungguh Tuhan Yesus Kristus itu dia bangkit dari maut. Kita melihat ayat 17, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus Kristus pada saat itu berjumpa dengan mereka, dan Tuhan Yesus Kristus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus Kristus benar-benar bangkit dari maut. Dia berjumpa dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya pada saat itu datang ke Galilea dan melihat dia, berjumpa dengannya. Mereka melihat sungguh Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar bangkit. Dan yang mencatat kitab Matius ini adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Jadi dia mencatat apa yang dia lihat, dia catat. Jadi ini adalah berita yang benar karena Kitab Matius ditulis oleh murid Yesus sendiri yang menyaksikan, yang melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar bangkit dari maut. Demikian juga kitab Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka adalah murid-murid Yesus sendiri dan mereka mencatat kisah tentang di mana Tuhan Yesus Kristus mati, bangkit, dan menampakkan diri seperti itu dan naik ke sorga. Mereka adalah murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di bumi
Tuhan Yesus mengadakan mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang-orang mati, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Seperti itu, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus Kristus ditangkap dan disalibkan untuk penebusan dosa manusia. Tuhan Yesus Kristus pada saat disalibkan, murid-muridnya pun melihat Tuhan Yesus Kristus itu ditangkap dan disalibkan. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus bangkit, seperti kisah tadi yang sudah kita baca bersama, kita sudah lihat bersama, murid-muridnya pun itu melihat bahwa sungguh Tuhan Yesus Kristus itu bangkit. Jadi kisah ini adalah kisah yang benar. Mengapa? Karena Alkitab dicatat, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Alkitab, kitab ini dicatat oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus sendiri yang melihat dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus Kristus ada di bumi. Tuhan Yesus Kristus katakan ayat 18 tadi, Matius 28, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi Tuhan Yesus Kristus memberikan amanat agung kepada murid-murid. Tuhan Yesus Kristus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia pribadi Allah sendiri. Kita melihat ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Mengapa Tuhan Yesus Kristus menyuruh murid-murid pergi untuk menjadikan semua bangsa muridnya? Mengapa? Karena yang disebut murid adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya akan kasih karunia keselamatan, karya penebusan dosa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang disebut murid adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang telah ditebus dosanya, orang-orang yang telah keluar dari kegelapan dari dosa dan hidup di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah menebus dosa manusia. Nah, disebut murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena mereka juga telah, murid-murid pada saat itu, mereka telah melihat apa yang Tuhan Yesus Kristus kerjakan dan ajarkan, dan mereka tahu bahwa pengajarannya sungguh benar karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi yang disebut murid-murid Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Sewaktu Dia datang di muka bumi, Dia melayani dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Dia setia dan taat. Puji akan nama Tuhan. Kita melihat dan dikatakan, "Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, dikatakan, "Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kita mengenal Allah yang esa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus Kristus menyuruh, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Apa yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan kepada murid-muridnya? Yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan kepada murid-muridnya adalah ajaran kasih, untuk mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi perintah Tuhan adalah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam ajaran kasih. Tidak boleh ada kebencian, tapi kita harus mengasihi semua orang seperti diri kita sendiri. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah memberi teladan. Dia yang lebih dulu datang ke dalam dunia, menyatakan kasih-Nya kepada manusia, bahkan memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi
kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun sebagai pengikutnya, kita pun harus mengasihi sama kita dengan kasih yang daripada Tuhan. Jadi yang disebut murid-murid Tuhan adalah orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, yang membawa ajaran tentang kasih itu sendiri. Puji akan nama Tuhan. Kita melihat bagian yang berikut. Di dalam Injil Yohanes ya, mencatat kisah yang sama. Tadi kita sudah belajar di dalam Injil Matius. Kita melihat salah satu di dalam kitab Injil, yaitu Injil Yohanes. Ada 4 kitab Injil ya di dalam Alkitab: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan pada saat ini kita melihat di dalam kitab Yohanes ayat pasal 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat 4. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan melihatnya dan percaya. Ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Nah, kita melihat ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11 dalam Yohanes 20. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, kita melihat bagian yang selanjutnya dalam Yohanes 20 ayat 19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat 24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Yohanes berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, puji akan nama Tuhan, kita melihat di dalam Injil Yohanes mencatat kisah yang sama. Murid-murid datang ke kubur dan melihat bahwa kuburnya kosong, dan di dalam Injil Yohanes juga dicatat bagaimana Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, melihat bahwa sungguh Tuhan Yesus Kristus bangkit dari maut. Nah, ketika membaca tadi Injil Yohanes, dan ketika ketika kita membandingkan kitab Matius yang di awal tadi saya bacakan, di situ melihat ada penulisan yang berbeda, ada kisah yang ada di dalam Injil Yohanes dicatat dengan lengkap, dan ada yang dicatat di dalam Injil Yohanes tidak dicatat di dalam Matius, tapi keduanya menceritakan tentang kisah yang sama, bahwa sungguh Tuhan Yesus Kristus bangkit dari maut. Mengapa demikian? Karena Matius melihat dari sudut pandangannya, dan apa yang dia lihat, dia saksikan, dia dengar, dia catat. Dan Yohanes pun seperti itu, dia juga mencatat apa yang dia lihat dan dia dengar, dia catat. Nah, namun dalam penulisan keduanya memiliki gaya penulisan masing-masing dan sudut pandang masing-masing. Oleh sebab itu, ketika dalam sebuah kejadian yang sama, dan saya mungkin bersama saudara atau teman saya melihat kisah itu, tentunya saya mencatat dengan cara pikir saya, cara pandang saya, dan apa yang saya dengar, saya catat seperti itu. Mungkin teman saya juga mencatat kisah yang sama dengan sudut pandang dia, dengan sudut apa yang dia dengarkan, seperti itu, dan dia mencatat. Jadi penulisan saya dengan penulisannya bisa jadi ada perbedaan, tapi kami berdua-dua adalah mencatat kisah yang sama. Jadi di sini kita melihat Matius dan Yohanes mencatat kisah yang sama, bahwa sungguh Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari maut. Karena dia adalah Tuhan, dia juru selamat, dia Allah yang hidup. Kita melihat kisah ini, dan kalau kita membaca juga di dalam Markus dan Lukas, mereka pun mencatat kisah yang sama dengan gaya penulisan dan cara pandang dan penulisan yang masing-masing menurut cara pandangnya. Tapi kisah yang dicatat adalah kisah yang sama. Puji akan nama Tuhan, kita melihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 33 bersatu.
maksud Injil ini dicatat. Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sekali lagi, dalam Yohanes 20 ayat 30-31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Jadi belum semua kisah pada saat Tuhan Yesus Kristus ada di bumi, belum semuanya itu dicatat di dalam Alkitab ya. Nah, tapi dikatakan di sini memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Jadi belum semuanya, masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Nah, ayat 31, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ada kisah-kisah yang tidak semua dicatat di sini, tapi dikatakan tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, jadi firman Tuhan ini Alkitab dicatat, dikatakan tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tujuan Alkitab dicatat yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan tujuannya supaya kamu oleh imanmu, iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memperoleh hidup dalam namanya. Nah, kita perlu kehidupan, hidup di bumi dan hidup kekal di sorga. Dan untuk mendapatkan hidup kita perlu iman. Nah, iman percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan kita pengampunan dosa, sehingga kita boleh hidup di bumi ini, tapi kita nanti juga boleh hidup kekal di sorga. Pujikan nama Tuhan. Dikatakan, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Di ayat 30 memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Di bagian yang lain dicatat. Ada ayat yang mengatakan begini, kalau semuanya mau dicatat tidak akan cukup ya, seperti itu. Maka Alkitab itu akan lebih tebal lagi seperti itu. Tapi kita bersyukur di sini dikatakan, tapi semua yang tercantum di sini, semua yang tercantum di dalam Alkitab itu telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Puji akan nama Tuhan. Kita telah melihat bersama bagian-bagian kisah di mana bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar telah bangkit dari maut. Dia telah bangkit. Nah, karya penebusan dosa itu telah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib. Dia Tuhan, Dia Allah yang hidup, Dia juru selamat. Dia datang dari sorga, datang ke bumi, ya. Dia lahir lewat perawan yaitu Maria. Dikatakan di dalam Injil Matius, Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, kita ketahui bersama bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Mengapa Dia datang menjadi manusia? Karena Dia punya misi utama untuk datang ke dalam dunia, yaitu untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia.
Mengapa dia harus mati di atas kayu salib? Karena untuk masuk ke dalam sorga, dosa kita harus ditebus, dosa kita harus diampuni, dan kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Nah, seperti saya katakan tadi, di dalam perjanjian lama, ketika umat manusia berdosa, mereka datang ke bait Allah membawa domba untuk disembelih dan darahnya dipercik. Imam berdoa, maka dosanya setahun diampuni. Tetapi umat manusia terus jatuh dan gagal. Mereka terus jatuh di dalam dosa, sehingga Tuhan sendiri dengan rencananya datang ke dalam dunia untuk menebus manusia dari dosa. Itulah kasih karunia. Jadi iman percaya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah bukan kita yang berusaha dengan kekuatan kita untuk selamat, tetapi Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa. Itulah hadiah pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita orang yang percaya. Itulah hadiah yang Tuhan Yesus Kristus berikan untuk umat manusia sebagai jalan keselamatan, jalan pendamaian, agar kita didamaikan dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena Tuhan Yesus Kristus dialah Tuhan, dialah pribadi Allah sendiri yang telah datang ke dalam dunia untuk menebus manusia dari dosa. Karena untuk masuk ke dalam sorga, kami percaya, kami sebagai pengikut Kristus, kami mengimani hal ini, bahwa untuk masuk ke dalam sorga, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Kita perlu anugerah dan kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia-Nya telah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menebus manusia dari dosa, supaya dosa kita diampuni, kita didamaikan dengan Tuhan, kita didamaikan dengan Allah, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga yang kekal. Pujikan nama Tuhan. Penting mengenal akan kasih karunia jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang pengikut Kristus. Kita bersyukur kita telah mengenal akan jalan keselamatan ini. Kita bersuka cita, kita bersuka karena Tuhan, kita bergirang karena Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita, menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dia telah datang untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib, dan kita bisa mengenal pribadinya. Sungguh Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah sendiri yang datang mengasihi kita manusia yang berdosa, supaya kita didamaikan dengannya. Begitu besar kasih-Nya, begitu besar cintanya dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan kita berdoa. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kita berdoa, benar Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Sungguh Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya penebus kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Engkau telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kami percaya kami orang-orang berdosa yang telah ditebus oleh-Mu. Kami orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih kami boleh merasakan kasih dan jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menyentuh hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami bisa mengenal akan pribadi-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik Yesus, Engkau setia, Engkau selalu hadir menyertai orang-orang yang percaya kepadamu. Terima
Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat keselamatan yang daripadamu. Kami bersyukur buat segala kebaikan kasih yang daripadamu. Kami telah menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terus tinggal bertata dalam kehidupan kami. Kami menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus masuk dalam hatiku, tinggal dalam hidupku, bertata dalam hidupku, ambil alih hidupku, gembalakan hidupku, biar hidupku menyenangkan menyukakanmu. Terima kasih. Ampuni segala dosa-dosaku. Ku percaya Engkau mengampuniku, Engkau menyelamatkanku, Engkau menebusku, sebab ku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat segala kebaikan kasih-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami renungkan, boleh kami pelajari bersama, yang boleh menguatkan iman kepercayaan kami hari-hari ini. Sungguh Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh Engkau Allah yang hidup, Engkau telah bangkit dari maut. Engkau telah menampakkan diri kepada murid-murid-Mu. Bahkan Engkau telah memberikan misi agung bagi kami, dan Engkau telah naik ke sorga. Engkau berjanji akan datang pada kali yang kedua, menjemput orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya satu saat kami akan hidup di dalam sorga yang kekal bersamamu. Sebab itu adalah janji firman-Mu. Orang-orang yang percaya kepadamu akan bersama-sama denganmu di sorga yang kekal. Karena dosa-dosa kami orang-orang yang percaya telah ditebus oleh-Mu. Dan kami masuk sorga karena kasih karunia keselamatan yang Engkau beri di dalam pribadi-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa permohonan kami. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau setia. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajari kami, yang boleh menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam sorga ku beri terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa permohonan kami. Kami bersyukur buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kasih karunia anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Shalom, pujikan nama Tuhan. Kita telah belajar bersama tentang kabar baik. Itulah berita kabar baiknya, di mana Tuhan sendiri telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh-Nya. Kita bersyukur kita bisa mengenal jalan kasih karunia, jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bangga punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Allah yang hidup. Dia berkuasa atas maut. Dia telah bangkit dari maut dan mengalahkan maut, dan Dia telah menang, menampakkan diri naik ke sorga. Kita percaya Dia akan datang pada kali yang kedua. Oleh sebab itu penting hari-hari ini kita hidup di dalam menanti-nanti kedatangannya, tetap percaya kepadanya, tetap setia dan taat kepadanya, hidup senantiasa berjaga-jaga di dalam Dia, bersuka cita, bergirang karena Dia, hidup di dalam kasih. Karena perintahnya adalah biarlah kita hidup di dalam kasih, mengasihi Dia di atas segala-galanya, mengasihi sama seperti diri sendiri. Mengapa? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah lebih dulu datang mengasihi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita sebagai pengikut Kristus, kita wajib mengasihi sama kita seperti Tuhan telah mengasihi kehidupan kita. Pujikan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, pujikan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai berjumpa di waktu-waktu berikutnya dalam episode pembawa kabar baik. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, bersaksi bagi Yesus, memberitakan kabar baik, memberitakan Injilnya, memberitakan kasih-Nya bagi dunia, sehingga banyak orang senantiasa diselamatkan, ditebus dosanya. Pujikan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, God bless you all. Terima kasih kita orang-orang yang pengikut Kristus hari ini yang sudah menyaksikan. Bersyukur, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Kita adalah murid-murid Tuhan. Pujikan nama Tuhan. Demikianlah saya membagikan kabar baik ini bagi pengikut Kristus. Kita adalah murid-murid Yesus. Biarlah kita tetap bersemangat, bergairah di dalam Tuhan, karena kita tahu kita hidup ada tujuan. Pujikan nama Tuhan. Kerjakanlah tujuanmu dengan baik dan benar, sehingga berbuah-buah bagi kerajaan-Nya. Shalom pengikut Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. God bless you all. Semangat, 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 semangat.